Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Because Halo. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di vlog kedua ini, seperti janji di vlog pertama, gue bakal undang temen gue dari tim Hardro Laser buat cerita-cerita. Cuman hari ini pakai topeng buatan sendiri karena masih social distancing. Jadi kita bertiga mau ngobrol-ngobrol buat cerita tentang tim Hardro Laser, salah satu kegiatan positif di Kabupaten Bogor, tim Hardro Laser. Ya. Hai. Oke, sekarang kita kedatangan dua teman kita dari tim Hardro Laser. Ini salah satu tim sukses, nggak di balik layar juga sih sebetulnya, di depan layar dari tim Hardro Laser. Kita perkenalkan terlebih dahulu biar tahu dulu namanya sama sosial medianya. Kalau ada Instagram silahkan disebutkan, kalau ada Facebook juga silahkan disebutkan, nanti ada di bawah sini. Boleh nanti buat teman-teman di follow juga temen gue yang dua ini. Silahkan perkenalkan, nama saya Khalid Hidayat. Kalau di Hardro saya sebagai vokalis. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Yang di sebelah kanan dulu. Halo guys, Nama gue Mimin. nama gue Mimin. Oke, nama gue Rudiansa. Disebut saya sebagai 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 Hardro. Hardro. Nama gue Jamaluddin Akbar, di sini gue sebagai pemegang alat hadroh. Gak kalah Hardro. Jadi nanti ada sosial medianya di bawah, boleh kalian lihat. Oke. Jadi kita mau cerita-cerita nih soal munculnya tim Hardro di kabupaten. Sebenarnya ini salah satu kegiatan anak kabupaten ya, karena nggak bisa dipungkirin sebetulnya potensi-potensi di kabupaten anak-anaknya sebetulnya bagus-bagus. Salah satunya tim Hardro ini, bukan membaguskan tim Hardronya ya, karena ada gua bukan. Tapi menurut gua dengan adanya tim Hardro ini jadi ada wadah untuk anak-anak remaja untuk berkreasi, khususnya di bidang kesenian religi ya. Iya. Religi. Oke. Menurut kalian nih berdua, tim Hardro tuh apa sih pentingnya buat kalian? Dari Jamal. Apa pentingnya tim Hardro? Pentingnya tim hadroh. Karena tim Hardro ini kan sebetulnya nyanyi juga kan, lagu-lagu kan, cuman kita lebih ke arah religi, sholawat gitu. Nanti ada sebentar lagi kita tayangin dulu nih video kita manggung beberapa detik aja sih buat buktiin kalau kita emang punya tim Hardro ini gitu maksudnya.
Tapi kalau menurut gue pentingnya tim hadroh adalah ajang silaturahmi satu, yang kedua buat syiar Islam juga, karena nggak sedikit anak remaja di kabupaten, nggak di kabupaten sih, gue juga nggak tahu di kota juga atau nggak, sama aja. Sebetulnya anak remaja sekarang tuh lebih ke gengsi ya buat sholawatan, bener nggak? Bener-bener. Sebetulnya lebih ke malu. Sholawatan itu kan lebih condongnya ke lebih condongnya ke kakek-kakek gitu kan sebelum sholat. Remako. Remaja kolot lebih ke kakek-kakek sih sebetulnya, kayak sebelum maghrib mereka sholawatan di musola. Itu ada kebanyakan anak-anak, bukan anak-anak ya, remako. Remaja kolot. Jadi rata-rata orang tua. Anak muda sekarang tuh lebih ke kayak lagu-lagu pop. Sebenarnya nggak dipungkirin sih, saya juga sebetulnya kemarin juga sempat iseng-iseng bikin cover lagu, karena saya emang dari dulu seneng nyanyi, tapi berawal dari sholawat sih awalnya. Oke. Sebelum kita ke pembahasan tim Al Azharnya, di sebelah saya ini ada dua orang ini sebetulnya sosok temen yang luar biasa banget. Mereka membangun tim Al Azhar ini benar-benar dari nol. Sebetulnya awalnya bukan Al Azhar ya? Bukan. Apa awalnya? Al Barakatul Huda. Al Barakatul Huda. Jadi kita sebetulnya awalnya dari Al Barakatul Huda. Cuman kita berevolusi dari sebentar guys, nyoplok. Gangguan. Jadi sebetulnya dari Al Barakatul Huda ini kita beralih ke tim Hadroh Al Azhar itu karena berevolusi, berawal dari nggak dipungkirin ya, sedikit besarnya kita ada problem, walaupun cuma sekedar tim Hadroh. Mungkin orang lain lihatnya tim Hadroh ecek-ecek gitu, receh ya nggak sih, biasa aja. Tapi enggak recehan. Tapi menurut gue nggak juga. Makanya kita berevolusi dari tim Hadroh Al Barakatul Huda ke Al Azhar. Kenapa bisa berevolusi? Nggak bisa ngomong. Kamu tadi ngomong ya. Ada yang berjelaskan? Ya begitulah. Ya begitulah. Jadi tim Hadroh kita sih berangan-angan ya, dari tim Hadroh yang tadinya kita di kampung itu bisa beranjak dikenal banyak orang sih, itu harapan kita, karena semakin dikenal banyak orang, pencetus pertama tim Hadroh Al Azhar, bukan Al Azhar, Al Barakatul Huda. Jadi mereka yang bertahan. Sebetulnya dari sekian banyak remaja cuman kalian berdua yang bertahan ya. Kalian berdua yang bertahan. Terus gua ditarik sama Jamal ini tahun 2018. 2 tahun lebih. 3 tahun, 2017 itu waktu dia kelas 1 SMK apa kelas 3 SMP? 3 SMP berarti 2017 kan ya, 2017 itu gue pertama kali diajak gabung sama dia ke tim Hadroh. Sebetulnya kalau gue nggak cuma dari tim Hadroh, tapi gue musik religi itu dari awal tuh, dulu tuh lagi boomingnya qasidah itu dari tahun 2000-an. Karena gue lahir tahun 1996. Itu tahun 2000-an tuh gue udah mulai manggung, bro. Dulu tuh lagi boomingnya tahun 2000 tuh qasidah. Dari qasidah beranjak ke Marawis. Nah, gue sempet juga punya sanggar Marawis di Bogor Selatan, Bogor Kota. Waktu itu kerjasama sama warga Upadaya. Gak apa-apa disebutin di sini ya, warga Upadaya di Bogor Selatan. Hai warga Upadaya, buat tim-tim di warga Upadaya. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan buat saya, khususnya Bu Ika juga ada, tante saya juga Bu Cici, dia yang ngasih kesempatan saya buat punya sanggar Marawis. Waktu itu saya pegang sampai 3-4 tim waktu itu di Cikarang. Dari situ dari Marawis mulailah melebarkan sayap lagi ke tim Hadroh. Tapi gambusan juga masih. Gambusan tuh, kalau gambusan lebih ke elektrik ya, lebih ke keyboard gitu ya, lebih modern. Cuman kalau Hadroh itu kan sebetulnya kita mempertahankan yang manual ya, bener-bener kalau kata orang band kepret tuh bener band kepret, ya nggak sih? Kepret guys. Band kepret tuh benar, tapi susah juga sih mensinkronkan antara musik tradisional kayak Hadroh gitu sama lagunya, karena ngatur nadanya itu gimana vokalis. Kalau dari nada keyboard gitu kan sebetulnya ada nada khusus ya, maksudnya kayak ya udah ngikutin nadanya. Tapi kalau di Hadroh karena kita manual, jadi nadanya itu ya gimana vokalis, untuk yang vokalis ya, untuk yang penyanyi.
Nah dari situ kita masuklah ke Hadro. Hadro itu kalau saya masuk tim Hadro berarti tahun 2017 kalau nggak salah. Kalau dihitung tahun berarti sekarang udah 3 tahun. Walaupun sudah berevolusi tapi orangnya masih itu juga. Bahkan ada yang keluar ada yang masuk ya. Ada yang keluar. Kalau dulu waktu kalian membentuk tim Hadro Al Barakatul Huda itu berapa orang? Sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang. Siapa aja masih ingat? Saya, Rudi, Alfat, sama Ipul, sama Aldo. Sama Aldo. Awalnya tuh Aldo yang ngajak. Oh, ya Aldo. Pas waktu saya kelas 5 SD kalau nggak salah. Oke, kita saya dulu sama Aldo. Hai Aldo. Hai Aldo, Mas Ipul ya. Mas Ipul di Jawa. Mas Ipul di Jawa. Kebumen terus. Iya. Mas Ipul di Jawa, salam hormat dari kita. Terima kasih banyak udah ngebimbing kita dari awal ya. Kalian sebetulnya membimbing kalian. Tapi saya juga pernah ketemu sama Ustaz Widi yang udah ngajarin Hadro. Makasih. jadi Sama awalnya Anis itu juga ya sama Bang Anis. Bang Anis Anis. Hasan. Bang Anis Hasan itu dari Jakarta. Jakarta dan sekarang bergabung dengan tim Al-Musidin dulu ya. Iya. Sekarang di Al Azhar enggak? Di Al Azhar di Azahir enggak? Dulu Al-Musidin. Dulu tuh Pak Ustad bukan sih? Bang Anis Bang Anis ya. sama Ustaz Widi, Ustaz Sama Rudi. itu yang ngajarin mereka pertama di Hadro. Terus berlanjut lah. Yang bertahan tuh cuma mereka bertiga, Jamal, Rudi sama Alfat. Alfat tuh vokalis juga. Nah dari mereka bertiga lah terus berlanjut sampai diundang saya, sampai berlanjut ke saya ngajak yang lain gitu, teman-teman yang lain ya. Ada siapa aja personilnya? Sebutin satu-satu. Personil tim Al Azhar sekarang. Ada Rival, Ogi, Yuda, Rohim. Siapa lagi? Sama Jamal, Rudi. Ini kita bertiga nih di sini udah pasti. ada Alfat, Ogi, Rohim, sama Yuda. Rival. Dulu ada Ronald. Ada Ronald, ada Irgi juga. Ada Irgi. Banyak yang keluar masuk tuh banyak. Tapi kita seneng sih. Maksudnya kayak ya udah cari pengalaman aja dan siapa yang bertahan di situ gitu. Tapi sampai detik ini alhamdulillah kalau kita bertiga masih bertahan. Berikut Alfat, sebenarnya Alfat pun masih ada. Kita ada kasih ini enggak? Pesan buat anak remaja muslim. Buat anak-anak remaja. Lanjai. Iklan. Cakep. Oh belum ya. Cakep. Buat kalian semua, buat anak-anak remaja nggak usah malu buat sholawatan. Toh kita juga kan sama-sama ya masih remaja lah. Sama-sama masih remaja. Kalau Rudi ada pesan nggak? Tidak. Tidak ada pesan. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Sekian. Pesan. Kalau pesan dari saya buat teman-teman semua, khususnya remaja muslim, betul tadi kata Jamal, nggak usah malu untuk sholawatan karena sholawatan itu nggak kolot. Kita sebagai remaja muslim harusnya senang. Harusnya kita senang sholawatan, bukan malah malu untuk sholawatan. Oke. Next. Kita sholawatan bertiga. Kan tadi udah sholawatan. Lu bass. Rudi suara normal, gua suara 2. Lagu Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Terima kasih, jangan lupa nanti nonton video sebelumnya kalau belum nonton, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya. Kami mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ngopi dulu guys. Ngopi. Vitamin. You know vitamin.